Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kabar kolam. Kali ini ada yang menarik, beberapa teman datang, ada juga yang lewat WhatsApp. Intinya alhamdulillah merasa setelah melakukan doa pelepasan, mereka itu akhirnya mengopos, apa bahasanya, mengimprovisasi. Setiap berdoa selalu ujung-ujungnya dilepaskan. Jadi taruhlah minta sesuatu, setelah itu dilepaskan dan dilupakan. Sudah percaya sekali pada Allah, hasilnya ternyata lebih dahsyat. Nah, memang itu memang sebenar-benarnya cara berdoa yang hak, karena orang yang beriman itu bawaannya ringan dan bahagia. Kenapa? Karena tidak ada rasa khawatir sedikit pun, karena hakikatnya kita memang sudah berlimpah. Jadi Allah itu sudah menyediakan apapun, kita tinggal ambil apa yang kita inginkan. Tapi karena ketidakmengertian kita akhirnya itu menuhankan otak kita dengan berbagai macam pikiran yang aneh-aneh. Ya karena dapat informasi dari luar juga sih. Sekolah-sekolah kita kan juga membuat iman kita terbentuk. Nah, jika sekolah kita mengajarkan kalau sakit nggak diobati ke dokter, maka tidak sembuh, dan itu sampai membentuk iman, belief kata orang-orang sekarang. Itu akhirnya seperti mendarah daging di alam bawah sadar kita. Maka ketika sakit kita kalau nggak ke dokter nggak bakal sembuh. Jadi sudah tidak akan percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan doa misalkan. Tapi masih aja berdoa, tapi ayo setengah putus asa. Karena kalau orang yang yakin dengan doanya, dia sebenarnya sudah diam aja, memperhatikan napasnya dan bersyukur masih bisa bernapas, sembuh. Karena tubuh kita itu sebenarnya sudah didesain otomatis sama Allah sangat luar biasa. Di sana ada hormon-hormon penyembuh otomatis sakit apapun. Karena beberapa kasus seperti saya pernah mendengarkan cerita itu ya dari Bu Sinta kalau nggak salah namanya. Beliau itu pernah sakit yang luar biasa. Pilihannya dari dokter itu enaknya ngomong gimana ya, sudah dokter putus asa, ini sudah stadium berapa istilah, sudah nggak mungkin disembuhkan. Solusinya minum obat terus menerus selama hidupnya, satu. Kedua, berdamai dengan sakitnya. Ketiga, operasi. Nah, akhirnya Bu Sinta itu kalau dioperasi kan resikonya ke depan juga sama aja, belum tentu sembuh total. Terus dia berpikir, ngapain operasi? Kalau minum obat terus menerus, berarti aku memang sakit terus menerus, berarti obat tidak menyembuhkan. Akhirnya beliau memilih, ya udahlah, saya damai dengan sakit saya. Sekarang beliau malah jadi penyembuh banyak macam penyakit dengan metode pilihannya. Jadi dari berdamai dengan sakit, menerima penyakit itu adalah beliau kalau berbahasa kebaikan adalah cinta dari Tuhan. Luar biasa, ada kedamaian hati yang timbul, dan akhirnya kata beliau sholatnya pun lebih khusyuk karena memang merasa Allah itu benar-benar bukan hanya dekat lagi, seolah-olah menyatu dengan seluruh alam yang ada. Akhirnya bersyukurnya makin kencang, setiap bernapas itu yang ada bersyukur, apalagi didukung dengan ayat bahwa siapapun yang mensyukuri atas takdirku maka akan kutambahkan nikmat yang berkali lipat, bahkan tidak disangka-sangka datangnya dari mana oleh hambaku. Itu kan kurang lebih garis besar dawuh Allah begitu. Nah, Bu Sinta tadi mengajarkan kita stay di situ, sudah bersyukur aja lah, kita pasrah aja. Pasrah yang
Ada yang enteng tadi ya, pasrah yang seperti Sedona metode itu, artinya saya menerima dengan ikhlas dan pasrah urusanku padamu ya Allah untuk menyelesaikannya. Artinya kita memang sebatas kita yang kita lakukan ya sudah, kita jalankan apa yang perlu kita lakukan seperlunya. Jadi kita tidak merasa harus kita yang menyelesaikan seluruh urusan kita. Kita memang menyadari keterbatasan kita. Nah, jadi memahami bahwa yang maha agung, maha memudahkan itu ya Tuhan kita, Allah. Jadi dengan memahami ini, kemarin beberapa teman alhamdulillah sudah cerita mengikuti doa pelepasan versi Sedona Method. Jadi menerima dulu apa keluh kesah kita, keluh kesah kita, emosi-emosi kita. Setelah kita terima, hati sudah mulai lunak nih, anak nih. Kita cintai masalah kita itu, karena bagaimanapun itu sudah bagian hidup kita, ada di sekitar kita dan bahkan bersama kita. Kita syukuri itu adalah bentuk anugerah dari Sang Pencipta. Meskipun kalau saya sendiri berpendapat bahwa emosi yang berbau neraka, emosi yang tidak enak itu tetap ada unsur gaibnya, itu godaan setan. Tapi ketika kita bisa mencintai emosi itu dan menerimanya, ternyata itulah jurus Ar-Rahman Ar-Rahim yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kan Rahman Rahim, dengan kita walas asih ke rasa sakit hati kita, ke emosi-emosi kemarahan kita, ke ketakutan kita, ke kesedihan kita, kemudian kita menerima dengan ikhlas tanpa syarat. Kemudian kita bisa mencintai itu dan mengizinkan sifatnya marah-marah tadi dan lain-lain tadi, emosi tadi, untuk mulai hari ini dan seterusnya lebih damai, sejahtera, ayem tentrem dan seterusnya. Maka yang terjadi benar-benar enak. Nah, mungkin dari pengalaman ini teman-teman akhirnya bisa ketika berdoa atau sholat, taruhlah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asilah dan seterusnya, ketika mengucap ini wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda, itu benar-benar mendalam sesuai dengan itu tadi. Kuatku hadapkan muka hatiku padamu ya Allah, itu sungguhan. Rasina sholati wa nusuki dan seterusnya, sholatku, sujudku, hidupku, matiku, urusanku, kemarahanku, emosi-emosiku, ku lepaskan, ku pasrahkan padamu ya Allah. Jadi semakin damai dan semakin indah. Termasuk baca Fatihah, Al-Ikhlas itu enak dan luar biasa. Bahkan beberapa kasus teman-teman yang sudah bahasanya setiap habis sholat melakukan doa pelepasan itu rutin, tiba-tiba rezeki ada yang datang. Kalau ada anaknya yang sakit atau saudaranya yang sakit, cukup disentuh, didoakan Fatihah atau apa itu dengan mudah dan ringan, karena dia setelah membaca lepas saja, udah percayakan pada ahlinya, biarkan alam yang bekerja. Karena doa adalah energi, maka dia pun penuh keyakinan yang tidak dibuat-buat, sangat ikhlas percaya. Fatihah adalah dawa Allah, sementara ucapan adalah berenergi. Lah, kalau dawa Allah energinya kan maha berenergi, otomatis penyakit apapun menurut kita yang sudah beriman semacam itu pasti bisa sembuh dan sangat mudah. Apa yang sulit bagi Allah, ya enggak? Oke, itu dulu yang mau saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa setiap kita minta kepada Allah supaya cepat terkabul, awali dengan tetap bersyukur, nikmati setiap hembus napas kita bisa melek dan lain-lain, itu syukuri aja. Kemudian apapun keluh kesah kita itu kita lepas. Setelah kita menerimanya, kita lepaskan supaya dia lebih bahagia. Nah, kalau dia bahagia kan berarti taruhlah emosi kemarahan,
jadi emosi kebahagiaan, berarti kan lepas kan, menguapkan marahnya tadi, kurang lebih semacam itu. Allahumma alhimna marosita umurina wa aitsna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.